Shalom saudara sekalian, selamat datang di YouTube PIC. Kami percaya bahwa setiap khotbah yang ada pasti memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya khotbah yang akan saudara dengar sekarang ini akan berguna untuk menumbuhkan iman dan membuat kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Saya mengajak saudara yang diberkati untuk bisa subscribe, klik tombol lonceng, dan bagikan video ini untuk jadi berkat bagi sesama. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu sehat-sehat semua? Ya, hari ini Bapak Ibu ya tema dari gereja saudara tentang Advent Bapak Ibu ya. Ya, Advent itu adalah masa sebelum kita merayakan Natal Bapak Ibu ya. Saya sudah melihat di sini pernak-pernik Natal udah dipasang semua. Dan sebelum kita menjelang hari Natal Bapak Ibu, ya, hari ini kita belajar tentang love, tema yang dikasih kepada saya ya. Karena kalau love itu biasa Bapak Ibu ya, makanya saya kasih judul Radical Love. Asik, katakan sama-sama radikal. Bapak Ibu tahu apa itu radikal? Ya, bukan rada sedikit nakal Bapak Ibu ya. Ya, itu cinta yang luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kasih Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu kita percaya bahwa yang namanya kasih itu selalu ditempatkan di tempat yang pertama Bapak Ibu. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Galatia tentang buah roh, ya kasih pun ditempatkan di tempat yang paling utama Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa kasih ditempatkan di tempat yang paling utama Bapak Ibu? Rasul Paulus kasih penjelasannya kepada kita dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita baca ya Bapak Ibu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu ya. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Bukan hanya sekedar diberkati punya kekayaan materi, tapi jemaat Korintus juga memiliki kekayaan intelektual. Banyak orang pinter di Korintus Bapak Ibu. Mereka bukan hanya sekedar diberkati materi dan intelektual, mereka juga diberkati dengan berbagai macam karunia rohani Bapak Ibu. Di jemaat saya Bapak Ibu, saya selalu mendorong jemaat pengerja pelayan Tuhan untuk banyak memiliki karunia rohani Bapak Ibu. Jemaat Korintus nggak perlu dipaksa-paksa. Kenapa? Karena mereka memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Tetapi karena kekayaan rohani itulah kemudian jemaat di Korintus ini saling berantem satu dengan yang lain. Mereka saling berselisih satu dengan yang lain. Karena karunia rohani mereka berselisih Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus tahu ya apa yang terjadi dengan keadaan jemaat ini. Itu sebabnya dia menuliskan suratnya bahwa kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, tapi kalau nggak ada kasih, nothing Bapak Ibu. Kita punya karunia bernubuat dan mengetahui seluruh rahasia pengetahuan. Tanpa kasih gak ada faedahnya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita memberi diri kita untuk diserahkan, untuk dibakar demi nama Tuhan. Tapi kalau gak ada kasih, tidak ada gunanya. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, gak ada gunanya. Ya, itu sebabnya ini menjawab Bapak Ibu kenapa kasih ditempatkan di tempat yang pertama. Karena kasih itu adalah pribadi Allah sendiri Bapak Ibu. Allah itu adalah kasih. Oleh sebab itu kita sebagai penyembah Allah Yehova, Allah bangsa Israel, Allah Tuhan Yesus Bapak Ibu, itu sebabnya salah satu manifestasi yang harus keluar dari orang yang menyembah Tuhan adalah kasih. Halo? Itu sebabnya gak boleh dalam kehidupan kita ada kebencian Bapak Ibu. Kebencian itu justru akan membuat makin hari karakter Tuhan yang ada dalam kehidupan kita makin hari makin kandas Bapak Ibu.
Yang kedua Bapak Ibu, karena kasih menjadi bukti utama seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Katakan sama-sama, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Iya. Saudara tahu apa karakteristik Roh Tuhan? Ya, kalau saudara mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus atau Roh Tuhan itu selalu digambarkan seperti api. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu murid-murid menantikan lawatan Roh Kudus di kamar loteng atas, Roh Kudus melawat mereka dengan lidah-lidah api. Katakan sama lidah-lidah api. Saudara tahu apa karakteristik api? Saya tahu, membakar. Di sini ada yang punya korek nggak? Ya, ini korek ya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau saya nyalain korek, saya mau nanya, apinya naik ke atas atau ke bawah? Saya kesampingin, ke atas atau ke bawah? Saya turunin ke bawah, apinya naik ke atas atau ke bawah? Katakan sama-sama, selalu ke atas. Oleh sebab itu kalau orang dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Roh Tuhan yang ada dalam kehidupannya akan selalu membawa kita melakukan perkara-perkara di atas. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya orang yang melakukan perkara-perkara di atas bukan hanya sekedar orang yang bernubuat, punya karunia-karunia rohani, tapi termanifestasi ketika kita memiliki kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita. Nah, apakah perintah baru buat setiap kita? Alkitab katakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, apa katanya? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ini harusnya menjadi manifestasi dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu dikenal bukan dari bangunannya, setuju ya Bapak Ibu ya? Gereja Tuhan bukan dikenal dari banyaknya orang yang beribadah Bapak Ibu. Tapi gereja Tuhan identitasnya harusnya adalah orang-orang yang saling. Katakan sama-sama, saling. Saling itu bisa dilakukan sendirian gak Bapak Ibu? Gak bisa Bapak Ibu. Saling itu minimal 2 orang Bapak Ibu. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu, mengasihi itu bukan pakai kepala. Mengasihi itu harus pakai hati. Kita hidup penuh dengan persaingan-persaingan Bapak Ibu. Bahkan orang Bapak Ibu punya rumah, itu bisa bersaing. Dia belum punya rumah, dia lihat tetangganya dia lihat temennya udah punya rumah, dia ngiri temennya. Benar gak Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa mengasihi orang Bapak Ibu kalau semuanya kita kalkulasi dengan kepala kita, dengan hitung-hitungan untung rugi? Nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimana saudara bisa mengasihi seseorang? Mungkin saudara ketemu siapapun di jalan raya, kalau kita mengasihi cuman pakai kepala, kita nggak akan pernah bisa memberi. Betul? Kan banyak begitu Bapak Ibu ya. Kita berhenti di lampu merah, biasanya banyak tuh Bapak Ibu ya. Dari yang pakai gitar sampai yang silver. Ketika kita melihat manusia silver, kita tahu di mobil kita depan, ini kan ada tempat buat itu Bapak Ibu ya. Naro-naro koin-koin ya kan. Ada 5.000 di situ Bapak Ibu. 5.000. Ya kan? Kita lihat masih muda. Harusnya cari kerja dia. Udahlah gak usah dikasih. Kalau kita kasih nanti kebiasaan ya. Bapak Ibu kalau cari kerja gampang mereka gak akan silver-silver. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, cari kerja susah. Benar gak? Mereka juga udah berusaha Bapak Ibu, betul gak sih? Itu dia Bapak Ibu, mengasihi gak bisa pakai otak. Mengasihi harus pakai hati. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, mesti pakai hati. Kasih itu bukan berpusat pada perasaan, tetapi kepada komitmen, kepada kebenaran Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kasihilah sesamamu manusia. Saya mau nanya, itu bentuk perintah atau tanda tanya? Hah? Kasihilah orang tuamu, bentuk perintah apa tanda tanya? Kasihilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang pernah menganiaya kamu. Itu bentuk perintah atau tanda tanya? Itu bentuk perintah Bapak Ibu. Tuhan yang memerintahkan.
Halo? Itu sebabnya nanti Bapak Ibu ya, di pengadilan terakhir dalam Matius 25, Tuhan akan membagi orang-orang di dunia ini menjadi dua. Yang sebelah sini kambing, yang sebelah sini domba Bapak Ibu. Kepada yang kambing-kambing, Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Pada waktu aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Yang kambing-kambing protes, kapan kami gak kasih Tuhan makan waktu Tuhan lapar? Pada waktu engkau tidak melakukannya kepada orang yang paling hina ini. Halo? Ketika kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi karena otak kita mengkalkulasi untung dan rugi, akhirnya kita nggak jadi kasih sesuatu. Kita nggak melepaskan kasih itu Bapak Ibu. Pada akhirnya saudara bukan domba, saudara jadi kambing. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ulangan 5 ayat yang ke-10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu. Jadi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan kita? Melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Bapak Ibu. Lakukan perintah Tuhan. Kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama begini, ya keuntungannya buat kita Bapak Ibu. Halo? Segala hal yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, itu bukan keuntungannya buat Tuhan, tapi untuk saudara. Katakan sama-sama, buat saudara. Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk kita bisa mengampuni? Bukan buat Tuhan, tapi buat saudara. Halo? Karena kalau kita nggak mengampuni Bapak Ibu, kita sedang minum racun. Dan kita berharap orang lain yang mati. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan? Karena memang kita bisa. Tuhan tidak akan memberikan perintah yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan manusia. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, maka kita bisa melakukannya. Yang ketiga, agar hidup berkualitas. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk mengembalikan kualitas dan karakternya kepada manusia. Tuhan mau yang muncul dari dalam kehidupan kita. Itu adalah pribadinya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, kenapa harus kasih? Yang kedua, karena kasih itu bukan berpusat pada perasaan, tapi pada komitmen, pada kebenaran. Katakan sama-sama, bukan perasaan. Kalau pakai perasaan, saya mau nanya, perasaan bisa hilang gak? Om, tante nih merit udah berapa lama Om? Menikah udah berapa lama? 53 tahun. Dahsyat. Masih nempel Bapak Ibu, duduk gereja masih nempel. Dahsyat. 53 tahun Om mengasihi tante. Pernah gak perasaan kadang-kadang suka sebel sama tante? Hah? Jujur nih Om, ini gereja nih, jangan bohong. Pernah sebel gak sama tante? Oh biasa ya, sebel biasa ya. Tante, jujur tante, ini pernah sebel gak nih sama Om nih tante? Jujur tante. Hah? Pernah ya kan? Sekalipun sebel, Om tetap mengasihi tante kan? Tetap. Tante mengasihi Om? Tetap ya? Dahsyat. Kenapa? Kenapa tante tetap mengasihi Om dan Om tetap mengasihi tante? Nggak pakai perasaan kan Om? Karena kebenaran Tuhan di atas keluarga kami. Betul nggak? Wah, 53 tahun. Coba yang baru 10 tahun mulai lambaikan tangan, yang baru nikah baru 10 tahun.
15 tahun, 20 tahun, di atas 20 tahun, di bawah 50 tahun. Boleh lambaikan tangannya. Dahsyat. Bosan nggak? Bosan nggak? Emangnya bosan nggak? Suka bosan nggak? Saya tinggal di apartemen Bapak Ibu. Apartemen saya cukup besar lah, 120 meter persegi. Ya, saya tinggal lantai 19 Bapak Ibu. Jujur aja nih Bapak Ibu ya, tiap kali saya pulang ke rumah, aduh, kadang bosan juga Bapak Ibu. Kenapa? Ketemu mulu. Ya kan? Masuk rumah dia. Baru duduk di samping udah dia. Kita kabur masuk ke kamar, ada dia lagi. Wah, apalagi baru pulang begini nih Bapak Ibu ya kan. Masuk dapur, buka kulkas, di dalam ada dia Bapak Ibu. Kadang bisa bosen tuh Bapak Ibu, betul gak? Tapi kenapa sekalipun bosen Bapak Ibu ya, perasaan itu tetap bisa tumbuh lagi. Rasa sayang itu tetap bisa bertumbuh kembali Bapak Ibu. Kenapa? Bukan karena pakai perasaan Bapak Ibu. Mengasihi itu gak bisa hanya sekedar pakai perasaan Bapak Ibu. Tapi karena komitmen kebenaran Bapak Ibu. Halo? Jika kasih berpusat pada perasaan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan ini? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah, ini kurang nih ayat ya kan? Ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Hosea. Bapak Ibu tahu Hosea? Pernah baca kitab Hosea? Ya, ini nabi kecil Bapak Ibu ya. Dari kerajaan utara Bapak Ibu, kerajaan Israel. Hosea memerintah pada saat kerajaan Israel terpecah menjadi dua Bapak Ibu. Ya. Saat itu bangsa Israel sedang membelakangi Tuhan. Meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Hosea yang menjadi nabi, satu hari dia dapat firman Tuhan. Hosea 1 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada. Jadi ini perintah buat siapa? Buat Hosea, oke? Hosea saudara tahu siapa namanya? Jabatannya? Nabi, oke? Apa perintahnya? Baca 1, 2, 3. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea ini nabi lu Bapak Ibu. Nabi di zaman itu adalah orang-orang yang mengkhususkan diri mereka. Membuat diri mereka tuh gak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Mereka jaga diri mereka, menguduskan diri mereka. Supaya apa? Supaya mereka mampu ketemu sama Tuhan dan nangkap pesan Tuhan. Karena Allah itu adalah kudus Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Seorang nabi yang suci, yang kudus dapat perintah Tuhan. Pergilah, kawinilah perempuan sundal. Dari sini saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak di mana tempat yang paling banyak orang suka melakukan penghakiman? Ada 3. Yang pertama di pengadilan. Yang kedua, orang suka menghakimi itu di gereja. Tempat yang ketiga, orang suka menghakimi di tempat pernikahan. Bener gak? Datang pernikahan, gedungnya begini banget sih, kan gitu kita hakimi. Iya kan? Bener gak? Pemberkatan di gereja, masuk-masuk gang. Nih pemberkatan kenapa gak di hotel aja sih? Gereja masuk-masuk, hakimi lagi. Iya kan? Ketemu IO-nya gak becus. Nih IO-nya gimana sih? Gak ada yang nyambut. Hakimi lagi. Belum makanan nih Bapak Ibu. Belum ketemu makanan. Udah 3 penghakiman Bapak Ibu. Begitu ketemu makanan, makanannya begini, habis lagi. Tamu masih banyak, hakimi lagi. Padahal ngasih angpaunya cuma 25.000 Bapak Ibu. Penghakimannya luar biasa Bapak Ibu ya kan. Ini belum ketemu sama pengantin Bapak Ibu. Begitu ketemu pengantin,
mulai, ya kan? Bener nggak? Di pernikahan banyak yang kayak begitu Bapak Ibu. Itu pernikahan zaman sekarang Bapak Ibu. Gimana kalau pernikahannya mirip Hosea dan Gomer begini Bapak Ibu? Wah, habis reputasinya udah ini. Ini hamba Tuhan tadinya viral karena menikahi perempuan sundal, habis jadwalnya. Katakan sama-sama, kena cancel culture. Yang mengerti katakan haleluya. Kan banyak begitu Bapak Ibu ya kan. Hamba Tuhan jatuh, bukannya kita nolongin, ngedoain. Ayo ngaku ngapain? Ngegosipin. Gambaran Hosea ini adalah gambaran di mana Tuhan mengasihi umatnya bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel membelot kepada Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka Bapak Ibu. Itu sebabnya Hosea disuruh mengawini Gomer, perempuan sundal Bapak Ibu. Saya mau nanya, ini kalau pakai perasaan bisa gak nih Bapak Ibu? Nabi kok meritnya sama perempuan model begini Bapak Ibu. Nabi itu. Ini kalau Hosea bisa milih, dia pilih Gomer gak? Hah? Ini kalau Hosea bisa milih, dia pasti akan milih jemaat RCC. Karena jemaat RCC konon katanya suka berdoa dan sangat rohani. Ada amin? Wah, aminnya kok nggak semangat ya? Hah? Ada amin? Wih, Bapak Ibu, masalahnya dia nggak bisa milih. Ini udah kehendak Tuhan, ini udah perintah Tuhan. Kalau Tuhan kasih perintah, bisa nggak Hosea lakukan? Bisa Bapak Ibu. Halo. Bahkan waktu Hosea mengawini Gomer, lahirlah 3 anak Gomer. Klik sekali lagi. Ini nama-nama anaknya Bapak Ibu ya, ngeri-ngeri. Katakan Yisril, Lo Ruhama, katakan Lo Ami. Artinya apa? Menyerahkan, artinya Tuhan akan menyerahkan Israel ke seluruh dunia. Ya, Lo Ruhama, tidak dikasihani. Lo Ami, kamu ini bukan umatku dan aku ini bukan Allahmu. Namanya ngeri-ngeri Bapak Ibu. Saudara, saya mau nanya, saudara punya anak, saudara kasih nama anak saya sembarangan gak? Kita kalau orang tua Pak, kasih nama anak buat anak kita, pasti ada artinya dan artinya bagus. Bener gak? Halo, kita punya anak, kita berharap anak kita namanya bagus-bagus. Saudara lihat Hosea ini Bapak Ibu. Nama anak-anak Hosea ini adalah peringatan Tuhan buat bangsa Israel Bapak Ibu, buat kerajaan Israel, supaya kerajaan ini kembali kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kasihnya buat mereka Bapak Ibu. Sekalipun kasih kita kepada Tuhan berubah, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah Bapak Ibu. Halo? Ada amin? Hosea 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, ini kisahnya Bapak Ibu setelah Hosea mengawini Gomer Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Gomer kembali ke manusia lamanya Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli bagi dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai Bapak Ibu. Dari kisah Hosea ini kita belajar apa ya? Klik lagi. Yang pertama Bapak Ibu, siapa cinta mula-mula kita? Menurut Bapak Ibu, cinta mula-mula Hosea itu siapa? Kasih mula-mula Hosea itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau lakukan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan, di luar kebenaran. Kita mau membenci orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk kembali menerima orang yang telah menyakiti hati saudara. Gampang gak Bapak Ibu? Gak gampang. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, susah. Tapi kalau saudara pakai kekuatan Tuhan, saudara pasti mampu. Ada amin? Yang kedua, cinta itu keputusan.
bukan hanya sekedar perasaan semata, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kasih yang ada dalam kehidupan kita sudah mulai memudar, Bapak Ibu? Halo? Kalau di dalam diri saudara ada roh Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk mengasihi. Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Kalau orang dipenuhi dengan roh Tuhan, kadang-kadang roh kudus itu diumpamakan seperti minyak kan? Benar gak? Dia bisa digambarkan api, dia bisa digambarkan seperti minyak. Saudara tahu apa yang terjadi kalau api ketemu minyak? Nyamber. Jadi kalau kita dipenuhi dengan roh Tuhan, nyamber Bapak Ibu. Halo? Dari sini kita tahu. Dari sini kita belajar. Dari mana kita tahu? Di dalam diri kita ada kasihnya Tuhan atau enggak? Halo? Dari mana kita tahu di dalam diri kita ada kasih Tuhan atau enggak? Ketika kita melihat orang yang pernah menyakiti kita, ketemu di lift, apalagi lantai saudara 12, dari G sampai 12 ketemu lama kan itu Bapak Ibu ya kan? Saudara ketemu orang itu, saudara samber orang itu sambil berkata, minta maaf ya kemarin ya, minta maaf ya, samber. Halo? Tapi kalau ketemu orang yang saudara udah menyakiti hati saudara, udah satu lift nih Pak, ini kan lift kecil Pak, bener gak? Tapi saudara gak lakukan apa-apa. Itu sebuah tanda cadangan minyak yang ada di dalam saudara udah mulai menipis. Cadangan kasih di dalam saudara udah mulai menipis. Halo? Itu baru ketemu di lift Pak, belum yang di rumah. Halo? Ngomong I love you itu gampang. Katakan sama-sama, ngomong I love you itu gampang. Halo? Setuju gak Bapak Ibu? Apalagi kalau cowok ngomong I love you itu paling gampang. Kenapa? Percayalah, cowok kalau udah kayak begitu pasti ada maunya. Yang mengerti katakan haleluya. Gampang Pak buat dia I love you doang Pak. Betul? Tapi untuk mempraktekannya ini Pak, susah. Betul gak? Pernah baca kisah tentang Ayub? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub bisa gak kecewa sama Tuhan? Hah? Bisa Bapak Ibu. Halo? Hartanya habis, anak-anaknya 10 orang mati semua Bapak Ibu. Kulitnya kena sakit borok yang sangat gatal Bapak Ibu. Halo? Dan yang luar biasa, istrinya ketemu Ayub, istrinya ngomong begini, Yub, ngapain lu nyembah Tuhan model kayak begitu Yub? Udah lu tinggalin aja, hujat Tuhanmu. Wah. Makanya di akhir daripada kisah Ayub, hartanya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Dan saudara tahu satu-satunya yang gak diganti apa? Istri gak diganti. Buat para istri, katakan kepada para suami, Pak, istri gak diganti Pak. Kenapa istrinya gak diganti? Karena memang itu firman Tuhan Bapak Ibu. Betul gak? Karena seorang suami harus mengasihi istrinya apa adanya. Dan istrinya juga harus menghormati suaminya apa adanya. Itulah kasih Bapak Ibu yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya saudara diberkati dengan khotbah yang baru saja saudara dengar. Saya rindu berdoa bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang sendirian mungkin, atau saudara pertama kali mendengarkan khotbah dan merasakan Tuhan Yesus menjamah hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa
bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka. Kalau mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hati mereka, sehingga mereka boleh memiliki pengenalan pribadi dan mendalam tentang Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, pertemukan dengan gereja lokal yang tepat, sehingga mereka boleh bertumbuh imannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau belum ada tempat ibadah yang tepat, dan saudara bertumbuh dan diberkati dengan khotbah ini, saudara silakan cari Instagram GBI Puri Indah, saudara bisa message kami, dan kita rindu melayani saudara. Entah doa, konseling, atau sekedar butuh curhat, atau saudara menanyakan informasi mengenai pelayanan, kami siap melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati.